Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kita LBK Rawati TV. Oke, halo Kak Arsel. Halo juga, dan Kak saya Gori. dengan Kak Gori. Kita lagi di mana nih? Kali ini kita ada di salah satu rumah dari seniman budaya Ngawi, yaitu Eyang Seno. Ya. Seperti apa? Nanti kita mau bincang-bincang seputar seni budaya milenial. Langsung saja kita tutup dulu ya, guys. Bangun. Ya. Sugeng rawuh. Ya, terima kasih sudah disambut di Eyang. Kita dari Boyolali, kebetulan ke Ngawi sambil membawa kesenian dari Boyolali. Oh iya. Itu Barongan. barong apa? Topeng Nito. Topeng Nito. Oh. Iya. Iya. Seni. Jadi istilahnya banyak ya. Istilahnya anak muda ini lupa akan jati dirinya. Iya, itu yang sangat disayangkan. Jadi kadang kalau kita melupakan spirit atau jiwa, itu ibaratnya orang yang berjalan itu hanya raganya, Tapi jiwanya nggak ada. Nah, padahal kalau sakit raganya mungkin ada obatnya. Kalau sakit jiwanya itu yang susah. Iya. Nah, itu Ya. banyak anak muda yang lupa akan jiwanya. Anak muda sukanya melihat sesuatu yang terlihat, kemudian lupa akan jati dirinya. Nah, budaya sebenarnya bahasa dari Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu tahu bahasa Sanskerta? Bahasanya orang Jawa dulu, orang Nusantara dulu pakai bahasanya Sanskerta. Istilah budaya itu aslinya budaya. Ya, budaya itu nanti kemudian dipenggal lagi menjadi budi. Budi itu akal, ada pekerti. Jadi istilahnya sesuatu yang berasal dari akal dan dari budi pekerti. Nah, ini sebenarnya budaya itu nilainya tinggi. Bangsa kita ini bangsa besar, Iya. bukan bangsa yang ecek-ecek gitu. Jadi kalau kalian, saya senang anak muda ini mau menjaga warisan leluhur, warisan budaya. Warisan itu bukan dijual. Ya, banyak orang yang melihat aku dapat warisan, nah itu dijual. Iya. Bukan, warisan itu harus dijaga. Iya. Dijaga, diuri-uri, dilestarikan. Lah, leluhur kita itu sudah banyak mewarisi siapa? Kepada kita mewarisi kepada anak cucu kita. Iya. Itu terus Berkelanjutan. berkelanjutan. Jadi kalau nanti anak muda ini kalian ini jangan sampai nggak paham budaya. Budaya itu diawali dari sesuatu yang berasal dari pikiran, akal. Kemudian kamu terjemahkan dalam bentuk ucapan, bisa kemudian berupa seni, bisa menjadi tarian, berupa seni yang wujudnya bentuk menjadi topeng atau pematung atau yang lainnya. Nah, itu banyak sekali, dan itu harus harus ada istilahnya maknanya. Jangan sampai hanya sekedar seni tanpa makna. Maknanya tersendiri. Makna itu kan misalnya begini contohnya ya. Misalnya ini gambyong. Nah, gambyong ini maknanya sebenarnya tarian gambyong ini tarian penyambutan kepada dewa. Dewa itu kalau apa istilahnya di zaman dahulu kan dewa ini pengejawantahan dari perwujudan dari Tuhan. Jadi Tuhan itu secara ini ya istilahnya secara akal kan nggak bisa dijangkau. Nah, itu kemudian diwujudkan dalam bentuk dewa, misalnya Dewi Sri, nah, itu Dewi Padi, terus dewa matahari ada, terus dewa yang lainnya, dewa laut ada. Nah, itu salah satunya penyambutan dewa, istilahnya
Kemudian ketika ada tamu, penyambutan tamu agung biasanya bupati. Nah ini terus dirusak akhirnya gambyong ini. Maknanya sebenarnya itu dirusak dengan cara saweran, terus menjadi tarian erotis. Ini kan nggak bener. Itu harus hati-hati. Anak-anak muda harus tahu bahwa tarian gambyong ini kalau di Bali itu namanya pecahan renteng. Kalau di Jawa namanya gambyong. Gambyong itu. Menjadi tarian penyambutan. Terima kasih yang telah menjelaskan tentang seputar seni budaya. Yeah. Sekarang saya mau tanya yang bagaimana menurut pandangan yang sendiri tentang generasi muda yang berkaitan dengan seni budaya. Generasi muda berkaitan dengan seni budaya itu sudah menjadi tanggung jawab anak muda ya. Cuman kan ada kendala di anak muda sekarang ini. Jadi karena zamannya kan era globalisasi nih. Jadi harus pandai-pandai menyaring, Pandai-pandai memilah bahwa budaya kita ini lebih tinggi. Pasti lebih tinggi, nggak mungkin nggak. Karena saya ngomong begini jauh sebelum ada apa istilahnya budaya-budaya yang lain, kita sudah membuat candi yang besar megah di tahun 600-an Masehi. Jadi itu suatu wujud bentuk budaya, karena kita anak muda ini kan kalau berbau budaya ini kan kesannya kuno, ya kan? Kesannya itu kan menjadi kayak apa ya? Tertinggal. Itu salah itu. Iya. Malah dia ngambil budaya dari orang lain, itu salah. Budaya kita itu kaya. Nah, menurut saya dimulai dari diri kita sendiri masing-masing. Jadi istilahnya saya senang adik-adik ini ya sekedar misalnya hanya dari baju aja sudah cukup, dimulai dari baju budaya. Nanti akan berkembang lagi, misalnya dari seni seperti ini barong, misalnya dari tarian yang lainnya, kemudian mulai berkembang lagi dengan cara bicara, kemudian kidung. Itu kan satu apa ya istilahnya bentuk dari seni dan budaya. Nah itu misalnya kidung itu banyak, ada kinanti, terus ada dandang gulo. Nah itu kalau zaman sekarang mungkin campur sari sudah mentok, karena kinanti dan dandang gulo itu sudah harus tingkatannya tinggi karena ada maknanya. Nah ini anak-anak muda itu harus pandai memaknai tentang seni budaya. Seni budaya itu bukan hanya sekedar tentang tarian atau gerakan badan, enggak, ada jiwanya. Di situ lupa anak muda. Nah itu dimulai dari jiwa itu nanti akan ke raga, akan nanti kembang yang lainnya. Baik, yang sekarang saya mau tanya nih, yang bagaimana ya supaya generasi muda atau pemuda-pemudi sekarang untuk ikut melestarikan budaya. Sebenarnya dimulai dari diri masing-masing. Jadi misalnya dari kamu, kemudian teman-teman kamu, semuanya lingkungan keluarga kamu, dimulai dari lingkungan kecil dulu. Kemudian tapi jangan sampai apa istilahnya putus berhenti itu. Kamu harus eksistensi kamu harus muncul lebih terus ke lingkungan masyarakat desa, masyarakat kecamatan, kemudian kabupaten, nanti kamu bisa mengenai ke yang lainnya. Jangan pernah malu. Jangan pernah malu. Mereka pakai budaya orang lain aja nggak malu, kita pakai budaya kita sendiri kok malu, kan lucu. Mereka itu pakai budayanya orang lain aja nggak malu. Nah, kalian pakai budayanya sendiri malu, itu yang keliru. Harus bangga. Jadi dimulai dari diri kita, bangga menjadi diri kita sendiri. Nah itu sampaikan dimulai dari pakaian, dari cara bicara, cara
budi pekerti. Nah itu langsung terus dari lingkungan kecil, lingkungan agak besar dikit, makin besar, nah terus gitu terus. Terima kasih yang sebelumnya atas penjelasan dan ilmunya yang sudah kita dapatkan hari ini. Saya sama teman saya sangat berterima kasih. Iya. Tetap belajar terus ya, Iya. semangat, Ya. jangan pernah patah semangat Demi untuk budaya melanjutkan. Indonesia. Ya betul. Siapa lagi kalau bukan kalian? Iya. Masa orang lain kan gitu. Orang lain sudah mewarisi. Kamu belajar gamelan sudah di luar negeri. Kamu mewarisi gamelannya orang, warisannya orang lain kan gitu. Salah. Iya. Harus kamu, harus kalian yang mewarisi. Nggak ada yang lain. Gitu. Oke guys, kita tadi habis dari rumah Eyang Seno. Semoga video ini kita upload, yaitu membahas tentang seni budaya dan pentingnya melestarikan budaya Indonesia bagi generasi milenial dan pemuda-pemudi Indonesia. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment channel YouTube LPK Herawati TV. Terima kasih. Ini dulu. Gini. Oke, Salam seni budaya. sahabat seni, mungkin cukup sekian video kita kali ini, yaitu tentang bincang seni bersama Eyang Seno. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan pernah malu untuk melestarikan budaya kita. Salam lestari budaya Indonesia.